Sekarang ini Dajjal-Dajjal itu sudah nampak. Selama 40 hari itu dia keliling dunia dari ufuk barat sampai ufuk timur yang tidak dia masuki Mekah Madinah saja. Dajjal itu fitnah yang paling besar ya, yang akan dihadapi oleh umat manusia. Furqan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Furqaners. Jumpa lagi dalam Furqan Corner ya. Ya, kita di sini akan selalu membahas hal-hal yang terkait dengan Al-Qur'an. Nanti kita bakal kulik-kulik tafsirnya bersama para pakar yang luar biasa. Amin. Iya, ada doktor nih, tinggal tunggu profesor. Amin, alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Makin kinclong aja Ustaz. Harus bahagia kita. Ini kena skincare Ustaz? Enggak. Oh, enggak. Masih alami. Pakai air wudhu ya Ustaz? Untuk aja. Memulai hari dengan bahagia. Iya betul. Saya sepakat nih Ustaz. Ya. Furqaners, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya kenalin dulu nih salah seorang pengisi acara kita yang luar biasa. Jadi nanti kata orang tak kenal maka tak sayang kan? Ya, Nah, ini nama beliau Ustadz Salman Syarifuddin Al-Hafiz MA. Karena ada dokter nih Ustadz. Dokter. Oke. Ini kelahiran Tanjung Pura Ustadz ya? Ya. Nah, ini kampungnya Lebah Begantung Ustadz. Iya. Oh betul. Melayu. Melayu ya. Lahir di 12 Februari 1978. Nah, ini sekarang berarti umurnya udah 47 tahun. Masya Allah. Masih bugar terus. Amin. Mantap. Nah, jadi aktivitas sehari-hari itu imam di Masjid Raya Baitur Rahman Ustaz. Masjid Raya Baitur Rahman, di pengelola pengasuh tahfiz Al-Quran di Dayah Tahfiz Al-Quran Atiyah. Wah, semangat. Masya Allah. Nah, statusnya udah menikah. Nikah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini riwayat pendidikannya Man 1 Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Man 1 Banda Aceh. Oh. Kirain di Langkat ya. Enggak ya. Itulah sejarahnya saya di Aceh. Sudah lama ternyata di Aceh. Alhamdulillah. Oke, lalu kuliah di S1 STEN Jakarta Ustaz. Ya. Nah, ini merantau. Habis itu S2-nya pulang balik ke Bandung. Iya, pulang balik ke Aceh. YN Araniri. UIN Araniri ya. Ya. Dan S3-nya di UIN Araniri Banda Araniri. Aceh juga. Ya. Ini jurusan apa Ustaz? Pendidikan agama Islam. Wah, mantap. Masya Allah. Ajib. Oke. Oh, ini juga ada selain Imam Masjid Raya, Direktur Pesantren, Direktur Yayasan Markas Dakwah Al-Islam, Ya. juga dosen Fakultas Tarbiyah di Universitas Rabi Bangka. Ustaz. Iya. Masya Allah. Wah, ada nih Ustaz. Owner travel umroh Ibadur Rahman. Nah, ini yang nggak ada nih Ustaz ya. Owner travel umroh apa namanya Ustaz? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ya. Nah, jadi kalau mau daftar umroh gimana Ustaz? Fadal. Nah, di sini ya. Di sini ya bisa kita terima. Ya. Baik Ustaz, Alal Fikrah, di pagi ini kita bakal ngulik tentang surat Al-Kahfi Ustaz ya. Al-Kahfi. Nah, Ya. mengapa harus Al-Kahfi Ustaz? Apa yang membuat surat Al-Kahfi begitu istimewa sehingga dianjurkan dibaca setiap hari Jumat Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ini surat yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya dibaca di malam Jumat atau di hari Jumat. Barang siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, 10 pertama, dalam riwayat lain 10 terakhir, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Nah, ini kan fitnah terbesar. Iya, akhir zaman nanti ya. Kata Rasulullah SAW, ma baina khalqi Adam ila yaumis sa'ah fitnatun, ya, tidak ada fitnah antara penciptaan Adam sampai hari kiamat akbaru min fitnatid dajjal, yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Nah,
fitnah itu nanti akan dialami oleh seluruh penduduk bumi waktu dia keluar. Dan fitnah ini berisi fitnah agama, fitnah ilmu, fitnah harta, dan fitnah kekuasaan. Dan itu ada pada Dajjal pada waktu itu. Dan surat Al-Kahfi ini adalah surat yang membentengi para pembacanya untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Dan itu oleh Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kita untuk membacanya di malam Jumat atau di hari Jumat. Gitu. Jadi nggak ada cerita ini saya gubernur, ini saya wali kota. Iya. Bakal kena juga. Bakal kena juga. Karena itu fitnah untuk semua manusia dalam semua kalangan. Dan kalau kita pernah mendengar Dajjal itu dia tinggal di dunia ini 40 hari. Oh, nggak lama Ustaz ya? Nggak lama. Hari pertamanya setahun. Oh. Seperti setahun. Hari keduanya seperti sebulan. Hari ketiganya seperti sepekan. Hari keempat sampai hari ke-40 baru seperti hari biasa. Tapi dalam 40 hari itu tidak ada daerah, tempat, kawasan yang tidak dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kalau mau aman dari Dajjal, nah kita harus tinggallah di Mekah atau di Madinah. Cari rumah, beli rumah sana, tinggal di sana. Itu kita aman dari fitnah Dajjal. Iya. Karena di situ ada malaikat yang menjaga 2 kota suci. Selebihnya tidak ada jaminan. Jadi itu Furkaners ya. Nah, Jadi nggak ada cerita kaya miskin sama aja nih. sama saja. Nah, Ustaz, apakah membaca surat Al-Kahfi itu wajib atau sunnah di hari Jumat ya, Ustaz? Memang yang namanya anjuran tidak wajib. Oke. Artinya kalau kita nggak baca tidak berdosa. Iya. Hanya kita ini kan ketika ingin menghidupkan sunnah Nabi, ya sebaiknya kita baca Al-Kahfi. Satu. Yang kedua, kan kita ini menghadapi fitnah Dajjal. Iya. Sebenarnya sekarang ini Dajjal-Dajjal itu sudah nampak. Tapi bukan dalam bentuk Dajjal yang sebenarnya. Dajjal itu kan nanti keluar di akhir zaman. Dia matanya satu, rambutnya keribu, kemudian di keningnya ini ada tulisan kafir. Nah itu sosok Dajjal yang nanti akan keluar di akhir zaman. Tapi tadi kalau kita di awal tadi cerita ada 4 fitnah. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Ini masing-masing ini kan ada Dajjalnya nih. Fitnah agama ada Dajjal fitnah agama. Fitnah harta ada Dajjal fitnah harta. Ilmu ada Dajjalnya, sampai kekuasaan ada Dajjalnya. Cuman Dajjal yang ada sekarang ini bukan itu muqaddimah menuju Dajjal yang sebenarnya. Jadi ini masih juniornya, Ustaz ya. Masih penampakan karakter sifatnya. Gitu. Belum yang real ya. Realnya nanti di akhir zaman. Karena itu nanti kalau sudah dia muncul, berarti siap-siap kita akan menghadapi 10 fitnah besar yang datang secara terus-menerus tanpa jeda. Oh, beruntutan ya. Beruntutan sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Nah itu kalau sudah dia muncul, maka siap-siap kita menghadapi 9 macam tanda-tanda besar, dan itu
tidak berhenti, dia sambung menyambung. Oke, ini berarti hukumnya sama seperti makan nasi. Makan nasi nggak wajib, Ustaz, Nggak wajib. Tapi kalau nggak makan lapar, Gor. Makanya memang nggak wajib, tapi untuk membentengi diri kita dari fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan, kita bacalah Al-Kahfi. Tapi itu kan bukan hanya baca aja, kan kita harus paham. Oh iya. Kan fitnah adanya 4 fitnah. Apa aja fitnahnya? Kan harus kita baca. Iya. Gimana cara kita menjaga diri dari fitnah itu? Ada obatnya di situ. Iya. Terus gimana cara kita untuk trik-trik kita untuk menghadapinya? Ada juga di situ. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi kita baca dan pahami, karena itulah yang akan kita hadapi dalam fitnah-fitnah dunia. Ya. Itu dia Furkaners ya. Mau yang mana nih? Mau nanti sengsara atau mau kita punya anti dajjal? Anti dajjal. Oke, Ustaz. Sebenarnya di balik 2 ayat pertama surat Al-Kahfi itu apa sih rahasianya, Ustaz? Itulah intinya. Seperti apa itu, Ustaz? Nah, jadi Al-Quran itu selalu menyuguhkan kepada kita poin awalnya itu menjadi kurnya, menjadi hal pentingnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Ini semuanya nih rinciannya di surah di ayat-ayat berikutnya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad Alkitab. Kalau begitu, gimana cara kita untuk menjaga diri dari 4 fitnah tadi? Al-Quran. Baca Quran. Berpegang dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran ini ditaruh di lemari saja atau di rak buku aja. Oh, kalau saya ini ingin menghadapi fitnah agama, baca Quran supaya kita nggak kena fitnah agama. Oh, saya ingin terjaga dari fitnah harta, baca Quran juga, karena di sini ada penangkalnya. Oh, ingin terjaga dari fitnah ilmu, supaya nggak sombong, supaya nggak merasa diliparing, baca Al-Quran. Begitu juga dengan ingin terjaga dari fitnah kekuasaan, baca Quran juga. Karena di sini dalam Al-Quran penguasa banyak. Penguasa, ada Namrudnya, ada Fir'aunnya, ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya, ya kan. Nah, yang harta ada Qarunnya, ya kan. Yang berilmu, misalnya Samirinya, Bal'amnya. Kemudian fitnah agama, contohnya Ashabul Kahfi. Jadi Al-Quran merupakan sumber kita untuk terjaga dari fitnah. Makanya 2 ayat ini merupakan inti daripada cara kita menangkal 4 fitnah tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran itu tidak ada yang bengkok, tidak ada yang cacat, lurus. Ngajak kita kepada yang lurus. Kalau yang lurus, berarti kan kita nggak ikut fitnah. Iya. Qayyima, lurus. Liyundira ba'san syadidan min ladun, untuk memberikan peringatan kepada kita. Wa yubashshiral mu'minin, dan untuk memberikan kabar gembira. Udah dikasih peringatan, dikasih kabar gembira. Nih dikasih peringatan nih, ada fitnah agama. Hati-hati, jangan sampai kalian musyrik, jangan sampai kalian ikut-ikut aliran ataupun keyakinan yang tidak benar. Nah, caranya, ikuti Al-Quran. Qul huwallahu ahad, menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah, kan begitu? Ini fitnah harta. Fitnah harta, merasa ini hartaku, usaha-usahaku,
keuntunganku, nggak ada urusan sama orang lain, nggak perlu ada hak fakir miskin. Nah, itu kan egois. Iya. Nah, Al-Quran membuat kita jalan lurus. Ini ada fitnah harta. Gimana supaya nggak fitnah harta? Nah, jangan sombong, kasih makan fakir miskin, keluarkan zakat. Nah, kira-kira begitu. Al-Quran sudah kasih gambaran di awal. Rinciannya dalam 4 kisah itu. Nah, gitu kira-kira. Itu core of the core-nya, Ustaz. Kira-kira gitu. Baik. Nah, Ustaz, surat Al-Kahfi ini kan memang luar biasa, Ustaz. Ya. Nah, apa sebenarnya tema utama dari surat Al-Kahfi, Ustaz? Tema utamanya adalah menjaga dari fitnah-fitnah. Menjaga dari fitnah. Fitnah-fitnah. Fitnahnya ada berapa tadi? Ada 4. Ya. Fitnah agama, itu ceritanya Ashabul Kahfi. Fitnah harta, kisahnya pemilik 2 kebun. Ya. Fitnah ilmu, Musa Khidir. Fitnah kekuasaan, Zulkarnain. Coba, kita dalam kehidupan, paling tidak, kalaupun kita tidak kena fitnah kekuasaan itu kan orang-orang tertentu kan. Betul. Tapi fitnah agama kan untuk semua. Fitnah harta untuk semua. Fitnah ilmu untuk orang-orang berilmu. Iya. Ini semuanya hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan. Maka tema utama surat Al-Kahfi adalah menjaga diri dari fitnah-fitnah. Iya. Fitnahnya ada 4. Gitu. Karena bisa jadi ada orang yang lolos dari fitnah 1, kena fitnah Fitnah kedua. 2. Ya. Iya. Gitu. Nah, Al-Kahfi ini ngajak kita untuk bukan 1, bukan 2, tapi 4-4-nya. 4-4-nya menjaga diri. Warning ya. Warning. Alarm nih, alarm. Nah, ini ada alarm untuk kita nih. Ini ada 4 fitnah besar nih. Fitnah agama, fitnah ilmu, fitnah harta, fitnah kekuasaan. Nah, kalian kalau mau jaga dari 4 fitnah ini, baca Al-Kahfi. Nah, tatkala kita membacanya, mungkin kita aman dari fitnah pertama. Tapi mungkin kita kena fitnah kedua, fitnah harta. Ya udah, kita terapi dengan Al-Kahfi. Oh, saya sudah selesai dengan harta. Tapi bisa jadi kita kena di fitnah ilmu. Ilmu. Bisa jadi kita merasa paling benar, paling ilmunya tinggi. Saya sudah profesor, saya sudah doktor. Nggak ada yang bisa kasih nasihat saya karena saya adalah penceramah setiap hari. Nah, itu kan fitnah ilmu. Iya. Nah, gimana caranya supaya itu tidak terjangkit fitnah ilmu? Al-Kahfi kasih terapinya. Oh, para penguasa yang punya jabatan, yang punya amanah kekuasaan, dia juga harus tahu ada fitnah di situ, supaya nggak kena fitnah kekuasaan. Nah, Al-Kahfi memberikan kepada kita terapi supaya kita tidak kena fitnah kekuasaan. Baca, dalami tentang kisah Zulkarnain. Begitu. Sampai menarik nih kalau di Blang Padang atau di Stadion Harapan Bangsa. Ini kaji Al-Kahfi. Ditempel plang-plangnya nih. Hati 4 fitnah. Jadi kan warning terus sambil jogging. Oh, fitnah nih. Ya, Ustaz, kenapa surat Al-Kahfi ini sangat relevan dengan akhir zaman, Ustaz? Padahal kan banyak nih surat lainnya. Ada 114 surat dalam Al-Quran. Ya, kenapa Al-Kahfi gitu? Iya. Baik. Kan tadi Dajjal itu fitnah yang paling besar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Dajjal ini, sosok Dajjal, dia membawa 4 fitnah sekaligus. Ya. Dia akan datang kepada manusia dalam 40 hari tadi itu dengan 4 fitnah ini, fitnah agama. Dia mengatakan bahwasanya siapa yang mengikuti aku akan masukkan ke dalam surga. Nah, ini sebelah kanannya ini surga, sebelah kirinya neraka. Tapi sebaliknya sebenarnya. Tapi manusia dia akan tergoda
Dan dia Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman agama seperti layaknya seorang nabi. Semua masalah-masalah agama yang ditanya oleh masyarakat pada waktu itu dia bisa jawab. Layaknya seperti nabi, layaknya tapi bukan nabi. Dan dia diberikan ilmu. Apa saja yang ditanya, bukan hanya ilmu agama, ilmu-ilmu yang sifatnya dibutuhkan oleh manusia, dia bisa jawab. Udah kayak AI ya. Kayak AI, dia bisa jawab. Dan dia punya harta yang melimpah, maksudnya kalau ada dia datang ke suatu daerah kering kerontang, kalian mau apa? Oh Dajjal, kami ingin sawah saya, kebun saya itu subur kembali dan berbuah serta bisa panen. Dajjal bisa membuat itu jadi subur dan berpanen. Tapi syaratnya dia harus ikut Dajjal. Ada orang yang nggak punya harta, minta harta sama Dajjal, dikasih sama Dajjal. Syaratnya ikut Dajjal. Jadi yang tadi tuh fitnah agama, konsultasi agama, dia menjadi pengikut Dajjal. Kemudian harta, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Ilmu, dia akan mengikuti Dajjal. Dan puncaknya dia punya kekuasaan. Dia menguasai ufuk barat, ufuk timur. Selama 40 hari itu dia keliling dunia dari ufuk barat sampai ufuk timur yang tidak dia masuki Mekah Madinah saja. Dan dia bawa tadi fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu. Semua dia ada. Dan dengan kekuasaan itu dia menawarkan jabatan, kekuasaan kepada orang yang minta. Kamu mau apa? Mau jadi kepala desa? Mau jadi camat? Ya, itu dikasih. Sehingga orang-orang itu akan berbondong-bondong ke Dajjal. Kenapa? Karena kan manusia butuh. Butuh harta, butuh kekuasaan. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya ilmu, butuh ilmu. Kalau ada masalah agama, butuh konsultasi agama. Sehingga orang berbondong-bondong ke Dajjal. Kata Rasulullah SAW, kalian kalau bisa tidak ketemu Dajjal, jangan ketemu Dajjal. Jangan sosokan lah ya. Jangan sosokan. Sebab tidak ada yang ketemu sama Dajjal kecuali dia akan terpengaruh. Nah, jadi kalau bisa kalian di rumah, jangan keluar rumah, lakukan. Nah, tapi memang itulah fitnahnya. Jadi jangan merasa, awak udah 30 juz nih. Sahih Bukhari Muslim udah khatam nih. Nggak apa-apa. Nikmat nih gitu. Enggak Ustaz ya. Ya, Furkaners, itu dia. Jangan sosokan ya. Ya Ustaz, apa hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini Ustaz? Dan bagaimana bisa kita terapkan dalam konteks kekinian di hari ini Ustaz? Ashabul Kahfi itu kan pemuda. 7 orang pemuda. Ini 7 orang pemuda ini bukan pemuda miskin. Oh gitu. Ini pemuda anak-anak raja, anak-anak orang-orang elit yang tinggal bersama raja. Bangsawan. Dia ayahnya itu orang yang bekerja di istana raja. Artinya ini bukan orang miskin. Ini orang intelek, orang kaya, orang parlente, orang necis. Tapi dia bertujuh ini, dia mulai merasakan ada sesuatu dalam agama masyarakatnya dan rajanya, sehingga dia ingin menjadikan keyakinan baru yang dia rasakan tidak. Dia ada kegelisahan. Kegelisahan dalam hati, sehingga 7 ini selalu jumpa, selalu ketemu, selalu berkomunikasi. Istilahnya circle-nya lah. Jadi bertujuh ini selalu membuat circle-circle sendiri untuk diskusi masalah agama.
yang pada akhirnya mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ceritanya antara antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW 500 tahun. Iya. Nah, mereka ini diam-diam menyembunyikan imannya dan tidak mau ikut agama raja. Oke. Tapi mereka ini tidak declare kepada masyarakat kami adalah orang beriman. Awal-awalnya. Nah, jadi mereka supaya aman dalam keyakinannya, dalam ibadahnya, mereka bersepakat untuk tinggal di gua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Nah, ketika mereka sudah yakin tentang keimanannya, barulah dia bilang kepada rajanya, barulah dia bilang kepada sama keluarganya, Rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Nah, ini kan berbeda dengan agama raja sama agama orang tuanya. Yeah. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan menyembah kecuali Allah. Laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumuna takhadhu min dunihi alihah. Ini kaum kami, mereka menyembah selain Allah. Kami berlepas diri pada mereka. Setelah declare itu, barulah dia mengasingkan diri, menjaga diri, pergilah ke gua. Nah, sekarang apa relevansinya untuk kita hari ini? Ini kita kan nggak perlu ke gua. Nggak perlu kita datang ke Gunung Selawah cari gua, nggak perlu. Kita buat gua-gua sendiri. Ini kan kita ini berada di zaman fitnah. Iya. Fitnah harta, fitnah agama. Sekarang ini anak-anak muda kita, kalau hubungannya dengan anak muda, kan kehidupannya gimana? Kehidupannya kalau head on, habis itu berpoya-poya, sabu, chip, ya kan? Judol, game, macam-macam. Ini kan fitnah agama. Betul. Gara-gara itu kan nggak berjamaah di masjid. Ya, kadang sholat pun bolong-bolong. Ya, nanti ya narkoba macam-macam. Ini fitnah agama. Kalau kita hubungkan dengan Al-Kahfi ini, ya berarti kita orang tua harus membuat gua-gua untuk anak-anak kita. Dia berinteraksi dengan masyarakat, dengan kawannya, dengan circle-nya, dengan komunitasnya, silakan aja. Tapi dia harus punya imunitas. Imunitas inilah yang kita maksud dengan gua itu. Dia membangun komunitas sendiri, dia membangun imun sendiri, dia berinteraksi dengan kawan-kawannya, tapi dia nggak terpengaruh. Justru nanti dia akan mempengaruhi. Dia nggak larut, tapi dia yang mengajak kawan-kawannya untuk kepada nilai-nilai iman. Anak muda bukan berarti dia menyendiri, bukan berarti dia tidak bergaul. Harus nggak berarti eksklusif ya. Bukan eksklusif, dia inklusif, tapi dia eksklusif dalam iman, dalam takwa, dalam keyakinan. Inklusif dalam pergaulan, tapi dia tidak mau larut. Nah, inilah sebenarnya pelajaran dari Ashabul Kahfi. Cuman dulu itu kan nggak seperti sekarang. Iya. Nah, sarananya ke gua. Oh iya. Nah, kita hari ini dalam kehidupan sosial nggak mungkin kita tinggal di gua dan nggak masanya lagi karena risalah Nabi Muhammad itu harus jahriyah, harus dia terbuka. Nah, terbuka tapi kita nggak terpengaruh, ngajak tapi kita mempengaruhi, gitu. Ya, dia bersama komunitasnya tapi tidak larut. Nah, itulah sebenarnya sosok Ashabul Kahfi.
Nah, ini kan bukan hanya untuk anak muda, untuk kita juga. Kita kan ashabul kahfi juga. Jangan ini dipahami untuk anak-anak muda aja. Ya, yang tua-tua nggak lagi. Ya, Ustaz. itu nggak lagi, berarti kita bukan ashabul kahfi. Jadi nilai ashabul kahfi itu nilai komitmen dengan agama, nilai perjuangan, nilai pengorbanan. Kan dia tuh meninggalkan orang tuanya yang berada di kekuasaan, dia orang kaya, dia orang parlente, tapi dia rela tinggal di gua. Itu kan sebuah pengorbanan dalam sebuah keyakinan, bukan sembarangan. Habis itu dia membangun komunitas sendiri 7 orang. Iya. Di saat semua yang lain berbeda. Nah, kan apa namanya ini circle ini kan harus selalu dijaga nih. Sebab kita nggak bisa hidup sendiri, Betul. nggak bisa kuat sendiri, nggak bisa komitmen sendiri. Kita harus punya Saling menguatkan. ashabul kahfi ngajarkan kita untuk membangun circle iman, circle Quran, circle dalam beribadah gitu. Kenapa? Karena dia membangun komitmen di situ. Nah, dan mereka punya visi untuk menjaga keimanan dan masuk surga sama-sama. Gara-gara itu Allah kuatkan hati mereka. Kenapa kok mereka bisa kuat? Karena mereka berawal membangun kesepahaman, terus Allah ridhoi kesepahaman itu, dan Allah kuatkan hatinya sehingga mereka tidak berpencar. Iya. Jadi istilahnya sehidup semati. Oke. Oh, berarti ini kita perlu circle, Ustaz ya? Iya, circle. Karena iman kita mungkin naik turun ya. Turun. Jadi kalau kita punya circle yang baik, nah mereka akan saling mengingatkan, tempat ngecas lah, Ustaz ya. Iya, tempat ngecas. Tapi kalau sendiri ya udahlah. Hilang kita tuh harus ya. Iya. Jadi majelis zikir itu gua bagi kita. Halaqah Quran itu gua bagi kita. Pengajian itu gua bagi kita. Ya kan? Kita bangun malam itu gua bagi kita. Kita harus buat gua sendiri, gua spiritual, bukan gua untuk menghayal gitu. Ya. Tapi Ustadz, ada hal yang menarik juga nih Ustadz dari yang disampaikan tadi. Ternyata para ashabul kahfi ini adalah anak-anak orang kaya, parlente, terdidik, cerdas, dan anak-anak juga para menteri. Nah, berarti ada pesan ya Ustadz bagi para dai. Saatnya dakwah ke anak-anak para pembesar. Iya, betul. Karena dakwah ini bukan hanya untuk masyarakat. Justru kalau kita belajar dari kisahnya para nabi, itu kan Mala itu kan kalangan elit, ring satunya kekuasaan. Nah, itu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu nabi-nabi itu mendakwahi Mala. Datang ke Mala, datang ke para elit, untuk berdakwah, gitu, untuk menyampaikan misi. Jadi bukan hanya kepada masyarakat umum, tapi juga kepada Mala, gitu. Karena begitu mereka lurus, terperbaiki, maka efeknya luas tadi. Iya, betul. Baik. Kan nanti kan yang menjalankan syariat ya ataupun pemerintah kan mereka. Kalau Mala ini didakwahi kan efektif ya. Kita ceramah di podium, di majelis taklim, yang dengar kan cuman sekumpulan itu. Tapi kalau Mala yang cerita, Mala yang berbicara, Mala yang berdakwah, itu dampaknya berlipat-lipat dari kita cuman podcast begini. Ini kan podcast ini kan cuman sekian gelintir masyarakat yang dengar. Tapi kalau Mala yang podcast, coba misalnya gubernur atau wali kota yang podcast, pasti kan kadis-kadis, orang-orang yang itu kan akan dengar. Coba kalau kita Salman yang podcast ini, yang dengar siapa nih?
kan skupnya kan kecil. Iya. Nah, itulah pentingnya dakwah kemala. Kebala, oke. Oke, baik. Ya, Ustaz, kita masih ngobrolin tentang surat Al-Kahfi yang ternyata luar biasa nih, Ustaz, cakupannya, Ustaz ya. Ya. Nah, Ustaz, surat Al-Kahfi ini kan ada strukturnya, Ustaz. Ya. Secara umum itu seperti apa struktur surat Al-Kahfi? Jadi strukturnya yang pertama secara umum dijelaskan tentang tujuan Al-Quran dalam soal kafi. Nah ini beda, Tujuan yang pertama. tujuan Al-Quran. Kan nanti di soal ini juga ada tentang Al-Quran, Yeah. tapi tujuan Al-Quran di surat lain itu beda dengan tujuan Al-Quran di soal kafi. Apa itu bedanya? Bedanya tujuan Al-Quran di soal kafi ini supaya manusia ini lurus. Kan tadi qayiman. Ya, Qayiman. Qayiman itu supaya tetap lurus. Kenapa tetap lurus? Karena kan ada 4 fitnah tadi nih. Ya. 4 fitnah. Supaya ini tidak tergoda dengan 4 fitnah. Maka tema utamanya ataupun susunan pertamanya itu diingatkan. Ini ya tema kalian di Al-Kahfi ini adalah Al-Quran ngajak kalian supaya berada pada jalan yang lurus. Oke. Ya, satu. Yang kedua, mengajak kita untuk selalu bersama Allah. Menyembah Allah, tidak menyembah selainnya, dan komitmen dengan nilai-nilai iman. 2. Nah, setelah 2 ini, Al-Quran untuk jalan yang lurus sama komitmen dengan Allah dan Rasulnya, barulah cerita 4 tadi. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, itu tadi tentang fitnah iman. Nah, baru nanti yang kedua cerita pemilik 2 kebun. Nah, itu fitnah harta. Nah, kemudian yang ketiga fitnah ilmu, kisah Musa Khidir. Yang keempat fitnah kekuasaan pada cerita Zulkarnain. Nah, setelah 4 ini kan manusia kan beda-beda. Iya. Ada yang ngambil pelajaran, ada yang nggak ngambil pelajaran. Ada yang ngikutin 4 ini, ada yang nggak ngikutin. Ada yang tergoda dengan 4 fitnah, ada yang nggak tergoda dengan 4 fitnah. Makanya di ujung Al-Kahfi ada 2. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nah, ini kan orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari 4 fitnah tadi. Balasannya apa? Balasannya dia masuk ke dalam neraka, dia kufur kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang orang beriman yang mengambil pelajaran dari 4 fitnah tadi, dia terjaga dari 4 fitnah, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga firdaus. Ini 4 fitnah ini dampaknya ujungnya adalah kita ini mau masuk surga atau masuk neraka. Balasan dari 4 fitnah ini kalau dijaga masuk surga. 4 fitnah ini kalau nggak dijaga, kalau kita terperdaya, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, ujung ayat Qul innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu. Kita kan manusia. Yang namanya manusia butuh harta, butuh kekuasaan, butuh ilmu, butuh agama. Wajar kita butuh. Ini kan hajat hidup orang banyak nih 4 ini. Nah, cuman kalau kita nggak kelola dengan baik, kita bisa dengan agama. Kalau kita nggak jaga, kita jatuh ke dalam fitnah agama.
Kalau kita bisa jaga, kita justru menjadi orang yang komitmen dalam agama. Harta, kalau kita nggak jaga fitnah harta, ya kita bisa menjadi orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang bakhil. Tapi kalau kita bisa menjaga fitnah harta, kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka bersedekah, mengeluarkan zakat. Kan dua ininya pilihannya. Oke, fitnah ilmu. Nah, apakah dengan ilmu dia beramal? Kalau dia nggak jaga fitnah ilmu, dia menjadi orang yang sombong, orang yang susah dinasihatin dan tidak mengamalkan agama ilmunya. Kalau dia menjaga fitnah ilmu, berarti dia orang yang tawadhu, dia dengan nasihat, dia mengamalkan ilmunya. Kan dua-dua ini kan nanti ujungnya kan beda tempatnya nih. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Begitu juga dengan kekuasaan. Jadi ini semuanya fitnah bagi manusia. Qul innama anta basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah. Ini kuncinya. Falyamal amalan salihah. Maka adalah mereka beramal amal yang baik. Orang yang tadi menjaga fitnah agama itu amal soleh. Yang menjaga fitnah harta amal soleh. Yang menjaga fitnah ilmu amal soleh. Yang menjaga fitnah kekuasaan amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan kuncinya jangan menyekutukan Allah. Itu dia intinya. Sebab kalau kita misalnya fitnah agama enggak kita jaga, itu kan bisa terjerumus kita kepada kemusyrikan. Betul. Seperti pemuda tadi, dia kan jaga agamanya. Yang kaumnya kan enggak menjaga agamanya, dia menyembah Allah, menyembah selain Allah. Kan begitu. Nah, jadi ujungnya itu adalah amal soleh. Amal soleh ini dengan menjaga 4 fitnah. Dikunci dengan tidak menyekutukan Allah dengan sekalipun. Oke, kalau kuncinya itu nggak dijaga, berarti selesai. Selesailah semua. Jungkir balik salat tahajud nggak ya Ustaz ya? Nggak bisa. Ya, Ustaz silakan minum dulu Ustaz. Baik. Ya, biar Alhamdulillah. masih kuat nih Ustaz. Satu Ya. jam lagi ya. Nah Ustaz, tadi kan strukturnya tuh dari mulai tujuan sampai ke terakhir kisah kekuasaan. Nah, kenapa Allah menyusun kisah ini secara berurutan Ustaz? Misalnya kenapa nggak kisah kekuasaan dulu? Kenapa nggak ilmu dulu, kisah nabi dulu? Kenapa Allah membuat seperti tadi? Kenapa dimulai dengan kisah Ashabul Kahfi dulu? Kenapa bukan kekuasaan dulu? Jadi ini yang pertama, kisah Ashabul Kahfi adalah kisah tentang agama, komitmen agama. Jadi ini kan dasar nih. Fondasinya agama dulu. Fondasinya agama dulu. Fondasinya iman dulu. Contoh orang yang menjaga fondasi agama dan iman, Ashabul Kahfi. Yang kedua, manusia, orang yang sekomitmen apapun, kan dia butuh kehidupan, butuh harta, butuh penghasilan, butuh ma'isyah, butuh kenikmatan. Dan itu ada di cerita pemilik 2 kebun. Kan nggak mungkin orang yang beriman beramal soleh dia nggak makan, dia nggak punya rumah, nggak punya penghidupan. Cukup doa-doa aja. Cukup doa-doa saja, tawakal kepada Allah, hidup di gua. Nggak gitu, nggak begitu. Jadi kisah kedua itu menunjukkan manusia memang butuh kehidupan, hanya jangan sampai terfitnah dengan dunia. Nah, jadi kisah yang kedua ini menunjukkan bahwasanya manusia itu butuh yang namanya kehidupan. Nah, setelah kehidupan, kalau orang sudah selesai dengan imannya, sudah tercukupi
kebutuhan hidupnya. Kan mencari ilmu itu kan jadi enak. Iya. Ini gimana kita mau cari ilmu? Mau datang ke pengajian, mau kita belajar S1, S2, S3, sedangkan kehidupan primer dalam kehidupan belum tercukupi. Iya. Ya kan? Betul, betul. Nah, makanya ilmu ini ada hubungannya dengan penghidupan. Ada rezeki. Sehingga kita bisa menambah dan mencari ilmu. Nah, kalau orang sudah punya ilmu, apalagi yang dia inginkan setelah punya iman, punya penghidupan, punya ilmu. Kalau bukan kekuasaan, supaya dia bisa power gitu. Makanya ini kisah ini sebenarnya adalah kisah tentang bagaimana sifat dari tabiat manusia. Tabiat manusia. Kalau sudah begitu kan pasti dia pingin aktualisasi dalam bentuk kekuasaan. Jadi setelah Anda punya basic ilmu, Anda pasti butuh buat harta. Harta, Kemudian sudah punya ilmu. punya harta. Ini ngapain nih? Ngapain? Aktualisasi dalam power bentuk dong, power dong. Nah, gitu. Oke, baik, baik. Kan itu kan normal-normal saja. Fitrah manusia begitu. Nah, jadi yang 4 ini bukan berarti kita hindari, bukan kita jauhi nih. Jangan sampai dalam pikiran kita fitnah agama itu kita jauhi, bukan. Fitnah harta kita jauhi, bukan. Fitnah ilmu kita jauhi, bukan. Kekuasaan bukan kita jauhi, kita dekati. Cuman kita perlu jaga diri. Karena ini 4 ini fitrah manusia. Siapa yang nggak mau? Kebutuhan ya. Kebutuhan. Ya sampai orang cerita, nikah tuh nggak asik, ya udah. Nikah kita. Nikah kita. Oke. Iya. Ya, baik. Nah, Ustaz, satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Dulu ada orang Quraisy kan nanya ke Nabi tentang beberapa pertanyaan. Lalu Nabi menjawab pertanyaan ini lewat surat Al-Kahfi. Ya. Seperti apa reaksi orang Quraisy ketika mendengar jawaban Nabi? Jadi ceritanya orang Quraisy ini kan sering komunikasi sama orang Madinah. Karena orang Madinah, Yahudi dan Nasrani Madinah, mereka kan sudah dahulu mendapatkan kitab, Taurat sama Injil. Ya. Sedangkan kafir Quraisy kan nggak ada kitabnya. Jadi mereka ini selalu konsultasi sama orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Di antara konsultasinya, coba kalian tanya kepada Muhammad. Tanya 3 hal. Dia tahu nggak? Kalau dia bisa jawab, berarti dia nabi. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia bukan nabi. Ini kami dah tahu jawabannya di kitab kami. Kamu kan nggak ada kitab. Nah, oke. Apa yang harus kami tanya? Tanyakan kepada dia 3 hal. Yang pertama, tanyakan kepada dia tentang 7 pemuda. Oke. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad tentang seorang penguasa yang keliling dunia ufuk barat, ufuk timur. Yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang ruh. 3 pertanyaan ini, 2-nya dijawab oleh Al-Kahfi. 1-nya dijawab oleh surah Al-Isra. Nah, gitu. Nah, begitu Nabi ditanya, Nabi Muhammad SAW bilang, datang kepadaku esok hari. Nah, ternyata besok nggak ada turun. Nggak ada turun wahyu. Lusanya datang lagi orang tuh. Wahai Muhammad, kamu janjinya besok. Kok sampai sekarang nggak ada nih? Berarti nggak benar kamu bilang besok jawabannya. Berarti kamu bukan nabi. Jadi ini kan Nabi membuat nabi kan jadi tidak goyang sedikit kan. Sampai 14 hari. Sampai 14 hari tidak ada wahyu. Nah, mulailah nih orang-orang kafir Quraisy ini bilang buat isu Muhammad dusta.
Muhammad ini katanya nabi tapi 3 jawaban nggak bisa. Berarti dia ditinggali sama Tuhannya. Tuhannya nggak ngasih info tentang dia tentang 3 pertanyaan. Nah, baru hari ke-14 turun Al-Kahfi. Khususnya menegur Nabi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyashallah. Janganlah kamu katakan kepada sesuatu aku akan lakukan esok kecuali atas izin Allah. Oke. Nah, jadi Al-Kahfi ini selain cerita 4 kisah, itu juga negur Nabi. Jangan bilang esok hari tanpa mengatakan insya Allah. Itu juga pelajaran untuk kita. Harus selalu kalau ada apa-apa, karena besok kan gelap. Nanti sore kita nggak tahu, nanti siang pun kita nggak tahu. Maka kita harus bilang insya Allah, insya Allah. Nah, Al-Kahfi mengajarkan kita untuk selalu ta'alluq billah, selalu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa hebat bisa. Nanti insya Allah nanti bisa tuh, gampang tuh yang bisa. Nah, ternyata Allah takdirkan nggak bisa. Ya kan? Nabi Muhammad, besok kamu datang, jawabannya nanti besok pagi. Lupa Nabi Muhammad bilang insya Allah. Ditegur sama Allah. Oke. Itu. Baik. Ini Ustaz ada dikasih sesuatu sama Dava nih Ustaz. Nah, apa tuh? Nih, Dava, mana Bang Dava tadi? Habis kasih kabur dia. Dia berapa pertanyaan nih? Ada beberapa, boleh pilih beberapa aja. 1, 2, 3, 4, 5? Coba 3 dulu kan. 3 dulu deh. Oke, baik. Ini Ustaz sebelum kita berlanjut, nampaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Iya. Kita kocok-kocok dulu Ustaz ya. Masya Allah. Ini Ustaz pilih sendiri nih Ustaz. Satu-satu dulu Ustaz. Bismillah. Oke. Oke. Nah, ini pertanyaan yang masuk loh Ustaz. Kalau baca Al-Kahfi sudah terlewat hari Jumat, apakah masih dapat pahala Ustaz? Kalau dapat pahala pasti dapat. Oke. Karena setiap huruf dapat 10 kebajikan. Cuman keutamaan Al-Kahfi malam Jumat kita nggak dapat. Oh, fadilahnya dapat. Iya, ya. fadilahnya kan kata Nabi begitu. Mau dapat fadilahnya di malam Jumat. Gitu. Oh, malamnya aja atau paginya bisa Ustaz? Makanya kan ada riwayat malam, ada yang hari. Nah, kalau nggak sempat malam, ambil yang hari. Yang penting jangan kelewatan Jangan sampai kelewatan Jumatnya. Jumatnya. Tapi kalau sudah selesai sholat Jumat, itu nggak dapat fadilah. Oke, baik. Kalau pahala baca Al-Kahfi pasti dapat. Ya, cuman keutamaannya nggak dapat. Oke. Oke itu Furkaners ya, jangan sampai kelewatan. Ya. Oke, next Ustaz, silakan. Ya. Bismillah. Bismillah. Kalau kita hidup nanti di zaman Dajjal, Ya. gimana cara tahu itu Dajjal asli atau Dajjal cosplayer tadi? Oke. Ini kan tadi saya katakan di awal, Dajjal itu satu, dia orangnya rambutnya keriting, keribu. Yang kedua matanya satu. Yang ketiga di dahinya nih tertulis kafir. Itu real, Ustaz? Real. Nah, bukan tamsilan ya? Bukan, itu Nabi memang bilang tulisannya di sini. Nah, itu tidak ada satu manusia yang nggak bisa baca tuh kafir tuh. Nah, itu ciri fisik Dajjal. Nah, nanti dia keluar dari Aspahan, Iran ya? Iran, dengan 70.000 pasukannya. Pasukannya Yahudi. Nah, makanya sekarang ini kan Yahudi ngumpul di sana tuh, di Yahudi Aspahan. Nanti mereka itu, Dajjal akan keluar membawa 70.000 pasukannya. Ini kan nanti yang akan membawanya kemana-mana tuh, ke seluruh penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah. Gitu. Oke, jadi itu ya. Ya. Nah, sekarang kalau dulu ada Sai Baba dikatain ya, oh ini mirip nih. Dia
ada tanda kafirnya di dahinya? Kan nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Gitu. Terus matanya berapa? Satu. Dua Ustaz. Masih dua. Iya. Kalau kribo mungkin semua mungkin bisa kribo. Tapi kalau mata satu, terus ada tulisan kafir, itulah dua ciri khas yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau kribo mungkin banyak kribo. Tapi kalau mata satu sama kafir di telinganya, nah itu saya rasa nggak banyak tuh. Mungkin satu-satunya itulah dia. Oke, baik. One more Ustaz. One more. Silakan. Oke. One more. Apa benar kalau hafal Al-Kahfi bisa terhindar dari Dajjal? Bukan hanya hafal Al-Kahfi, baca Al-Kahfi. Baca aja ya. Baca. Tadi, jadi gini, ada riwayat, misalnya gini. Siapa yang baca 10 pertama dari Al-Kahfi terhindar dari Dajjal. Riwayat lain, siapa yang baca akhir Al-Kahfi, 10 akhir Al-Kahfi terhindar dari Dajjal. Siapa yang baca Al-Kahfi terhindar dari Dajjal. Atau dia mendapatkan cahaya dari mata kakinya sampai ke langit. Cahaya. Nah ini kan hadis-hadis seputar Al-Kahfi. Ada awal 10 pertama, ada 10 terakhir, ada Al-Kahfi. Ini kalau kita mau dapat tiga-tiganya atau riwayat lainnya, ya kenapa nggak kita baca saja? Ya kan? Nah, baca saja dapat keutamaan, apalagi hafal. Itulah dia. Oke. Yang bisa hafal, yang nggak bisa hafal baca. Baca saja dapat keutamaan. Oke, baik Ustaz. Ya. Ini Furkaners, ya, berarti sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di kesempatan kali ini. Dicatat baik-baik. Bukan cuma didengerin, tapi coba dipraktekin step by step Ustaz. Insyaallah. Oke, Ustaz. Nih, sebelum kita berpisah nih, untuk episode tentang surat Al-Kahfi, apa pesan untuk para Furkaners, Ustaz? Yang pertama, jangan lewatkan malam Jumat atau hari Jumat sebelum Anda baca Al-Kahfi. Oke. Yang kedua, baca Al-Kahfi dengan kisah-kisah yang 4 itu. Oke, baca terjemahannya. Baca terjemahannya, pahami maknanya, ambil pelajarannya. Nah, yang ketiga, kita akan menghadapi fitnah. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan. Dan 4 fitnah ini nggak perlu nunggu Dajjal. Sudah ada di sekitar kita. Maka cara untuk menghadapinya, baca Al-Kahfi. Iya. Sebelum menghadapi Dajjal sesungguhnya, kita menghadapi 4 fitnah dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Dengan baca Al-Kahfi, kita akan terjaga dari 4 fitnah. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah kekuasaan. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, sebagaimana tema awalnya tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sumber penjaga dari fitnah. 4 yang tadi. Iya. Banyak-banyaklah kita baca Quran, banyak-banyak kita tadabbur Al-Quran, banyak-banyak kita baca Quran, insya Allah kita akan terjaga. Oke. Baik, Ustadz, jazakallah khair atas Sama-sama, kajiannya. alhamdulillah. Nah, Furkaners, jangan seperti kata Ustadz tadi, jangan sampai Al-Quran fisanding wa yakra'u tikuting. Al-Quran yang cuma disanding di bara-bara, tapi yang baca tikuting nanti. Ciulang Noah? Ciulang Noah? Al-Quran fisanding wa yakra'u tikuting. Iya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan juga Furkaners, terus pantau kita di channel ini untuk mendapatkan berbagai informasi terkait Al-Quran. Saya Rais Salju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.